muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sepanjang malam tadi hingga pagi ini tak henti lisan kita menggemakan takbir, tak putus menyuarakan tahmid, tak jeda melantunkan tasbih, tak lelah menyerukan kalimat tahlil. Semua itu kita lakukan dengan penuh kehusyuan, ketawaduan, dan ketundukan di hadapan Allah Zat yang Maha Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya yang idealnya adalah hari sukacita. Hari ini adalah Idul Kurban yang sejatinya adalah hari kegembiraan. Namun sayang, bagi sebagian umat Islam, sukacita itu masih terkubur oleh duka cita. Kegembiraan masih tertutupi oleh kabut kesedihan. Betapa tidak, ibadah haji dan kurban tahun ini harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Walaupun demikian, yang jelas bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jemaah haji Indonesia tahun 2020 ini tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah kita untuk menjaga keselamatan jiwa jemaah dari tertular virus ini. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jemaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji. Dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jemaah haji, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat yang ke-46, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesabaran adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang kita laksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jemaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah,
dan melontar jumrah di Mina. Ini memberikan hikmah kepada calon jemaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah, kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya boleh menjadi salah satu wasilah kemakburan hajinya kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain dari kesabaran, kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan hal yang sangat penting mengiringi perjalanan ibadah haji. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad yang bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jemaah haji harus yakin dan pasrah kepada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh, meninggalkan orang-orang yang dicintai, dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram yang berwarna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah, laksana mayat yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jemaah haji lebih tenang dalam menunaikan ibadahnya. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 tahun ini adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Terlebih saat ini, di mana baru saja beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini ditimpa musibah berupa banjir dan tanah longsor. Mulai dari Rumbia, Kabupaten Jeneponto, di Kota Bantaeng, Palopo, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, dan yang terparah adalah banjir bandang di Masamba yang begitu dahsyat, yang hingga saat ini masih dilakukan penanganan pasca banjir. Dalam suasana berduka cita seperti saat ini, kesabaran seyogianya menjadi ruh bangkitnya masyarakat kita yang tertimpa musibah, baik yang kehilangan sanak keluarga, tempat tinggal, maupun ladang-ladang pertanian, untuk kembali menata masa depan dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial bagi para agnia, orang-orang kaya terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala
yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 18. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab. Akar kata qariba yaqrabu, kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan kemudian adalah, apakah hari ini kita sudah termasuk orang yang merayakan kedekatan kita dengan Allah? Apakah kita termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah? Apakah dengan mengorbankan sapi atau kambing hari ini kita sudah tergolong orang yang dekat kepada Allah? Atau apakah ketidakmampuan kita berkurban merusak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjawab semua ini, mari kita renungkan makna ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Ketika dua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, mempersembahkan kurban, maka Allah menerima kurban Habil yang mengorbankan kambing terbaik yang dia miliki, dan Allah menolak kurban Qabil yang mengorbankan hasil tanamannya yang jelek yang dia sendiri tidak sukai. Oleh karena itu, seyogianya ibadah kurban ini menjadi ladang amal bagi kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana agar dapat meringankan beban mereka yang pada pelaksanaan hari raya Idul Adha tahun ini dirayakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini harus dirayakan dalam keadaan duka cita karena baru saja mengalami bencana alam. Bukankah seorang muslim yang melepaskan kesusahan saudaranya akan pula dilepaskan oleh Allah dari kesusahannya di hari kiamat? Bukankah seorang muslim yang memudahkan saudaranya dari kesusahan juga akan Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat? Bahkan seorang muslim yang menutup aib saudaranya juga akan Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, penting bagi kita sekalian untuk menumbuhkan sifat sosial dalam diri kita dan menjauhkan sifat sombong, kikir, dan tidak peduli terhadap sesama. Atas bencana yang telah Allah takdirkan ini, mari kita tumbuhkan optimisme bahwa ada hari esok yang lebih baik. Kita dapat belajar dari kisah Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika ditempatkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah yang pada saat itu belum ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi karena hal itu merupakan perintah Allah, maka dia menjadi yakin bahwa tidak mungkin Allah bermaksud buruk.
dihadapi dan dijalaninya kehidupan yang sulit di Mekah bersama putranya Ismail yang masih bayi ketika itu. Ternyata Mekah saat ini menjadi kota yang tak pernah mati, yang setiap saat dikunjungi oleh kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan menyadari betapa kecil dan tak berdayanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun manusia menggunakan seluruh akal, daya, dan potensinya. Yang kedua adalah hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi bencana, baik bencana alam yang menimpa kita maupun bencana pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi setiap musibah yang Allah cobakan, yang Allah ujikan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dfa' 'anna al bala'a wal waba wal zalazil wa su'al fitnati wal mihad ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairul buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.